Okay, good morning student. Kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu, ya, yang membawa buku. Minggu lalu kita sudah membaca bersama tentang elemen yang pertama akan kita pelajari di kelas 5, yaitu computational thinking atau berpikir komputasional. Ya, kemarin sudah dibaca sama-sama tentang apa saja sih tahapan dalam berpikir komputasional. Nah, hari ini mungkin ada tipe orang yang saya agak bingung kalau misalnya membaca yang dimaksud apa, ya. Nah, kali ini kita akan lihat dalam bentuk video, kita belajar sama konten kreator yang membuat materi tentang berpikir komputasional. Nah, sebenarnya Mr. Agung sudah coba di-save di PowerPoint, tapi ketika di-download bahasanya bahasa Inggris. Ya, jadi saya akan kasih lihat dari link YouTube-nya. Bentar ya. Baik, ketika sedang menyimak nggak ada yang pencet-pencet keyboard, tidak ada yang klik mouse, semuanya simak bersama-sama. Kemarin kita sudah dengan buku minggu lalu, sekarang kita menyimak sebuah video pembelajaran yang merangkum apa yang kita baca kemarin, ya. Tolong tangannya tidak ada di atas keyboard. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya.
Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus menyaring beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan Bebras Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebras.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, itu tadi sedikit ringkasan tentang tahapan-tahapan berpikir komputasional. Ya kan? Nah, minggu lalu juga kita sudah belajar mengasah, katanya kan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah berpikir komputasional. Tadi dicontohkan ada ketika kita mau mandi, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung mandi dulu? Oh, belum tentu tidak. Kita masuk ke kamar mandi, kalau yang pakai bak mandi diisi dulu airnya, ya kan? Sabunnya dicek, samponya dicek, handuknya udah ada atau belum? Kalau belum bagaimana? Ya, ngambilnya di mana? Nah, itu semuanya adalah proses berpikir komputasional. Nah, berarti tadi kan katanya, apakah berarti karena sudah terbiasa digunakan berarti udah jago dong? Ya belum juga, karena bagaimana cara mengimplementasikannya. Lalu ada cara untuk mengasahnya. Dan kemarin kita sudah minggu lalu sudah belajar mengasah dengan aplikasi atau aktivitas Blockly Game ya, dengan level film. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk, tadi katanya ada salah satunya adalah berpikir, kita mulai dari sekarang kita coba berpikir secara komputasional tentang sesuatu yang ingin kamu raih, sesuatu yang ingin kamu capai di masa yang akan datang. Baik itu kuliahnya, baik itu SMA-nya, kamu nanti SMA-nya mau di mana, setelah kamu tentukan SMA-nya mau di mana, apa yang harus kamu lakukan? Ya kan? Atau cita-cita kamu itu apa? Setelah kamu menentukan cita-cita kamu mau jadi apa, dari sekarang saya harus bagaimana untuk meraih cita-cita itu? Nah, hari ini aktivitas kita, kalian akan membuat sebuah mind map.
pernah mendengar mind map di kelas? Belum pernah? Oke, kita coba belajar sih, apa sih mind map? Mind map itu adalah cara untuk menuliskan dan menggambarkan ide-ide dari pikiran kamu, baik itu dalam bentuk gambar atau bagan. Dengan mind map, kamu bisa melihat hubungan antara satu ide dengan ide lainnya, sehingga lebih mudah memahami suatu topik. Ya, perhatikan contoh di video ini. Kita akan belajar tentang mind map. Ya, nanti kamu akan membuat mind map, karena katanya tadi kamu belum pernah mendengar istilah mind map. Nanti Mr. Agung contohkan dulu, ini loh mind mapnya, kamu buat semirip mungkin, tapi nanti kamu silahkan boleh diinovasikan, dikreatifkan lagi, dihias gitu ya, supaya mind mapnya menjadi lebih baik. Kita dengar sendiri dulu apa itu mind map. Semuanya tolong perhatikan lagi. Halo Bapak Ibu kece dan teman-teman kece. Kalau bertemu dengan materi pelajaran yang kompleks, mungkin Bapak atau Ibu merasa kesulitan untuk menjelaskannya pada siswa di kelas. Teman kece juga mungkin merasa kesulitan untuk memahami materi pelajaran ini. Lalu, bagaimana ya caranya biar mudah menjelaskan dan mudah paham materi yang kompleks? Salah satu cara yang bisa membantu adalah dengan membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Mind mapping adalah cara memetakan topik, ide, atau gagasan utama dalam bentuk grafis. Pada mind mapping, kita tuangkan berbagai ide atau kata kunci yang berkaitan dengan topik utama. Dengan mengerjakan atau membaca pemetaan ini, otak kita akan lebih mudah untuk mencerna topik kompleks yang sudah dipecah ke dalam ide-ide yang lebih sederhana. Apa saja ya manfaat dari mind mapping? Pastinya, yang mempelajari topik kompleks dengan mind mapping akan lebih mudah memahaminya. Hubungan antar konsep jadi lebih terlihat jelas, sehingga belajar bukan hanya menghafal saja. Selain itu, banyak juga manfaat tambahan ketika kita sendiri yang membuat mind mappingnya. Karena ketika kita membuat mind mapping, kita perlu mengurai topik kompleks jadi konsep-konsep yang saling berkaitan. Dengan melakukan hal ini, kita pun mengasah kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Tidak hanya materi pelajaran, Bapak Ibu guru juga bisa menggunakan mind mapping untuk membuat jurnal observasi siswa. Dari setiap siswa, Bapak Ibu dapat membuat cabang tentang penilaian pemahaman dan sikap siswa, tantangan yang dialami siswa, dan umpan balik bagi siswa. Lalu, bagaimana cara membuat mind mapping? Misalnya, mind mapping untuk materi pelajaran di kelas. Pertama, kita tentukan gagasan atau topik utama yang ingin dipelajari. Contohnya dalam mata pelajaran IPA, dipilih topik sistem organ manusia, atau dalam mata pelajaran IPS dipilih topik kegiatan ekonomi. Tulis atau letakkan topik utama ini di bagian tengah. Kemudian, kita tambahkan subtopik-subtopik yang berkaitan dengan topik utama. Subtopik dari sistem organ manusia, misalnya sistem pernapasan, pencernaan, dan ekskresi. Sedangkan subtopik dari kegiatan ekonomi, misalnya produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari tiap subtopik, kita kembangkan ide-ide baru, pilih ide yang paling penting dan sesuai dengan subtopik. Misalnya, dari subtopik sistem pernapasan bisa dikembangkan ide tentang organ pernapasan, mekanisme pernapasan, dan gangguan pada organ pernapasan. Atau dari subtopik produksi bisa dikembangkan ide tentang fungsi produksi, pelaku produksi, faktor yang mendukung dan menghambat produksi, dan contoh kegiatan produksi. Lalu kita hubungkan topik utama, subtopik, dan setiap ide dengan garis. Buat bentuk garis yang melengkung agar tidak terkesan kaku. Supaya pemetaan dalam mind mapping lebih jelas, kita berikan kode warna yang berbeda dari setiap subtopik. Kalau mau lebih menarik lagi, kita tambahkan gambar yang berkaitan dengan topik atau ide dalam mind mapping. Mind mapping bisa dibuat secara manual dengan kertas dan alat tulis. Namun, di zaman sekarang, mind mapping digital juga populer.
Ada banyak aplikasi yang bisa diakses gratis di internet, contohnya Google, Simple Mind, dan Novamind. Bagaimana? Mudah kan caranya? Yuk coba buat mind mapping. Pilih salah satu topik utama yang ingin diurai, kemudian tentukan beberapa subtopik yang berkaitan dengan topik tadi. Lalu tulis di kolom komentar ya. Tetap semangat dan berjuang untuk berinovasi dan belajar sepanjang masa ya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Nah, pernah lihat yang seperti ini nggak? Ini contoh mind map, ya, langkah untuk menggapai cita-cita katanya. Banyak sekali dia. Ya tergantung, kalau dia bikin mind mapnya banyak ya dia menyiapkan betul-betul, gitu kan. Nah, pertama topik utamanya di sini dituliskan langkah untuk gapai cita-cita. Lalu subtopiknya apa? Ada strategi, ada attitude, ada kebiasaan, dan ada visi. Nanti setiap sub ini punya sub lagi, diturunkan lagi. Nah, ini adalah cara membuat mind mapping. Nah, tapi karena kita masih belajar, apalagi tadi kamu bilang baru pertama kali mendengar istilah mind mapping, maka kita buat yang sederhana saja. Ya. Judul di tengahnya nanti adalah my goals. Sebenarnya cita-cita kamu apa? Ya. Nanti di sini kita punya 3 sub judul. Yang pertama di sebelah kiri adalah nanti di sini gambarnya bintang ya. Lalu di tengahnya kamu tuliskan pada kolom bintang untuk menuliskan harapan yang diinginkan sama kamu, bukan siswa kelas 7 ya. Contohnya kalau anak di sini contoh saya siswa kelas 7 itu dia mau pengen masuk 10 besar ranking. Ya. Di tahun ini kamu mau pengen masuk 10 besar ranking. Nah, oke, di sini. Lalu di kolom yang atas yang bergambar awan, dan kamu menulis usaha yang harus dilakukan saat ingin mencapai cita-cita. Ya, supaya kamu masuk ranking 10 besar, apa yang harus kamu lakukan? Berdoa misalnya ya di situ, belajar, semangat, tidak rajin masuk tidak rajin bolos gitu ya. Nah, dan lain-lain di sini. Lalu di sebelah kanannya ada kolom love. Di sini adalah untuk menuliskan cita-cita kamu. Ya, cita-cita kamu apa? Nah, nanti di bawahnya di sini boleh tambahkan sukses meraih cita-cita. Di pojok kiri bawah ada identitas kalian. Tolong perhatikan dulu. Ya. Nah, nanti tadi Mr. Agung udah bilang, silakan nanti dihias mind mapnya. Tapi tetap fokus pada mind mapnya. Hiasannya sesuai dengan apa yang diminta. Begitu. Nanti boleh kamu mengambil gambar-gambar yang sudah ada di komputer tapi tidak dari internet, yang cocok sesuai dengan ini. Misalnya, aku cita-citanya pengen jadi pilot. Kebetulan di komputer kita ada nih profesi pilot, boleh ditambahin. Atau mau seperti ini ada gambar lampu-lampu aja, nggak apa-apa. Ya, tapi karena kita akan bikinnya pakai paint, jadi nanti kamu pikirin dulu. Karena ketika kita pakai paint, udah nulis di satu bagian di sini kan, lalu kotak textbooknya hilang, kita ada yang salah nih, aku mau nambahin, maka satu tulisan yang sudah diketik semua ini harus dihapus. Kamu harus mengetik ulang. Jadi nanti kita coba pakai 2 aplikasi dulu ya. Kamu silahkan mengkotret dulu di Microsoft Word apa yang akan kamu tulis di nomor 1, apa yang akan kamu tulis di nomor 2, apa yang akan kamu tulis di nomor 3. Ya. Saya kasih waktu 10 menit untuk menulis apa yang harus kamu kerjakan di nomor 1, 2, dan 3. Setelah itu nanti kita buka paint-nya, kita buat mind map-nya bersama-sama. Ya, mengerti sampai sini? Yo, yang pertama silahkan dulu buka Microsoft Word kalian.
pilih aja blank dokumen. Sudah? Oke, kalau sudah, silakan kamu kasih nomor 1. Pada nomor 1 ini apa itu? Nomor 1 itu adalah tuliskan harapan yang ingin kamu inginkan sama siswa kelas 5. Apa yang ingin kamu inginkan di tahun ini atau di kelas 5 ini? Silahkan tulis dulu. Kalau sudah, tulis nomor 1, terus di bawahnya kasih nomor 2. Silakan ketik usaha apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai harapan yang kamu inginkan. Usahanya apa saja. Nomor 3, silakan kamu tulis cita-cita kamu. Nomor 2, untuk tulis usaha kamu supaya nomor 1 itu bisa tercapai. Buat dalam bentuk kalimat pendek ya. Untuk nomor 1 misalnya, di kelas 5 ini harapan saya adalah saya ingin bisa belajar bahasa Inggris lebih baik. Tuh. Nilai matematika saya paling kecil 11. Nilai bahasa Sunda saya paling kecil 9. Mandarin saya paling kecil 8. Itu harapan, boleh kan? Nanti di nomor 2 kamu tulis yang harus saya lakukan supaya harapan saya tercapai apa saja. Itu bentuknya pakai kalimat pendek, coba jangan langsung jawabannya. Kan sedang belajar berpikir komputasional. Jadi yang ketiga baru kamu tulis cita-cita saya atau ketika dewasa nanti saya ingin menjadi Baik, mari kita buat mind map-nya sekarang. Kita akan buat mind map menggunakan aplikasi Paint. Jadi, pertama silahkan cari atau buka terlebih dahulu Paint-nya. Ya, di minimize aja, jangan di close. Nanti kan buat contekan. Minimize dulu Paint-nya, Word-nya, lalu silakan dibuka Paint. Buka PowerPoint, Paint.
Sudah siap filenya? Oke. Pertama, kita tentukan dulu ukuran kertasnya ya. Perhatikan ke depan. Untuk mengatur ukuran kertasnya, kita pilih file, lalu pilih properties atau di kamu apa? Image properties. Sudah. Oke. Pastikan dulu di sininya sentimeter ya. Sudah sentimeter? Nah, pastikan di sini sentimeter. Lalu kita akan buat kertasnya seukuran kertas A4, tapi A4-nya landscape. Maka kita rubah width-nya jadi 29. Width-nya kita 29 aja. Width itu apa? Lebar ya. Height-nya A4 itu 21. Height-nya 21. Ingat, unitnya sentimeter. Kalau kamu inci ya nanti beda, kecil. 29, width-nya, height-nya 21. Sampai sini sudah? Kalau sudah kita pilih OK. Nah, di sini pasti kalau ada yang ketutup, maka saya kecilin zoom levelnya. Nah, sepertinya kecil ya, tapi ini kalau 100% ada bagian yang kertas yang tidak kelihatan, nanti kamu bingung. Jadi di awal kita kerja dengan tampilan dimana semua kertasnya kelihatan dulu. Karena kalau saya kecilin 50%. Semua kertasnya kelihatan dulu ya. Batas kertas kiri, kanan, atau bawahnya kelihatan. Nanti kalau mau mengerjakan detailnya, kamu boleh perbesar lagi zoom levelnya. Ya, di sini bisa kamu atur lagi zoomnya. Nah, pertama kita akan buat dulu garis tepinya. Garis tepinya kita akan pakai rectangle. Silakan diklik dulu rectangle-nya. Lalu size-nya kita pakai yang kedua aja. Size-nya pilih yang kedua. Warnanya boleh bebas. Oke, silakan pilih warnanya bebas. Lalu perhatikan sini, kamu buat garis pinggirnya dulu ya, garis tepinya dulu dari sini. Nah, kita buat garis tepinya. Garis tepinya harus kelihatan kiri, kanan, atas, bawahnya. Kalau sudah, diklik lagi rectangle-nya. Di sebelah kiri bawah tadi kita disuruh menuliskan nama sama kelas ya. Nah, ini saya mau perbesar jadi 100 biar, atau mau 200 juga boleh. Tapi posisikan dia di sudut kiri bawah ya. Garisnya seperti ini, L-nya. Kiri bawah. Kalau nggak dibesarin nggak apa-apa, Mister, tidak apa-apa. Nah, kita mau bikin tulisan di sini pakai teks. Kamu klik dulu text toolnya yang lambangnya huruf A. Udah? Oke, lalu kita buat dulu text boxnya di mana saja sebetulnya, nggak ada masalah. Warnanya hitam, font colornya hitam. Lalu kamu ketik huruf besar semua ya.
nama kamu, nama panjang. Kotaknya jangan hilang dulu ya, nanti mau diedit tulisannya. Sekarang tulis dulu, tapi kotak text boxnya jangan hilang. Sambil nunggu yang belum ngetiknya, kalau yang sudah, kamu boleh ganti jenis tulisan dan ukuran tulisannya. Caranya lihat sini. Pertama, ingat ya, kotak text box ini jangan kalau hilang kamu harus ketik ulang. Ya, di sini caranya diblok terlebih dahulu. Oke. Diblok dulu, boleh dari belakang ke atas atau dari atas ke bawah. Setelah itu kamu boleh ganti jenis tulisannya, bebas. Ya kan? Nah, ini jenis tulisannya yang ada di sini, kamu mau ganti bebas. Yang menarik tapi jelas bisa dibaca ya. Lalu font size-nya 14. Mau warnanya tadi udah ditentukan hitam. Nah, kalau kamu sudah ganti jenis tulisan dengan font size, ini kotaknya boleh hilang. Nah, kalau sudah selesai, sekarang mau kita geser dia supaya ada di sudut kiri bawah. Kita pindahkan pakai selection. Klik selection pen-nya. Lalu kamu kurungin ya. Nah, tulisannya kamu kurungin. Kalau salah pakai selection, diklik lagi selectionnya ya, jangan diundo. Kalau diundo nanti tulisannya hilang. Jadi cukup dikurungin dulu, pastikan. Kalau sudah, geser dia agak ke bawah. Nah, dia jadi ada di pojok kiri bawah. Seperti itu. Oke, sekarang disimpan dulu ya. Semuanya kita simpan sama-sama. Klik file. Klik file. Lalu pilih save as. Kita jadikan JPEG picture aja, JPEG picture. Ada JPEG picture? Ya. Lalu di mana file kamu? Di PC. Lalu pilih drive yang bukan C. Open SD 2627. Pilih SD 2627. Open kelas 5C, kelas 5B ada nggak? Kalau nggak ada, pilih yang ini, new folder. Lalu kamu ketik kelas 5B.
Ya, kalau sudah di kelas 5B, di enter ya. Lalu pastikan di sininya open. Kalau belum open berarti kelas 5B-nya belum kepencet. Diklik dulu di folder kelas 5B lalu open. Kalau sudah, kamu tulis di file name-nya. File name-nya kamu ketikkan mind map, nama kamu, 5B, nomor absen. Ya. Mind map, nama, 5B, nomor absen. Kalau sudah di save, nah saya tinggal kamu lanjutin dengan contoh seperti ini. Nah, di tengah-tengah kamu bikin yang tengah dulu ya. Nanti kasih tulisan di sini my goal. Nanti font name-nya bebas, font color-nya bebas, font size-nya bebas. Ketebalannya bebas, diatur aja. Silakan dibuat dulu. Apanya? Backgroundnya nanti aja. Bikin dulu aja mind map-nya. Nanti backgroundnya kita atur lagi. Gambar-gambarnya juga nanti lagi. Tinggal 5 menit lagi. Oke, kita lanjutkan lagi minggu depan ya. Oh iya, stop dulu semuanya, berhenti. Nah, ini disimpan dulu ya. Kita simpan dulu yang paint-nya. File, save saja ya. Klik file, save. Dah. Lalu di close kan. Nah, nanti tadi ada yang Microsoft Word kan, yang contekan kan. Buka dulu Word-nya. Kita simpan supaya minggu depan bisa dibuka lagi. Yang tadi Word contekannya di save. File, save as, lalu pilih browse, lalu pilih this PC, lalu pilih drive yang bukan C, open, lalu pilih folder SD 2627, open, cari kelas 5B, open, nama filenya tinggal di double klik aja di belakangnya, mind map, nama, 5B, nomor absen. Sama seperti tadi. Ini yang diganti dulu panah atasnya. Ini loh panah ke kanan. Nah, bisi-bisi. Terus lagi panah ke kanannya. Ya tadi. Terus panah ke kanannya lagi. SD 2627, panah ke kanan lagi, kelas 5B, ganti nama filenya. Nama filenya mind map, nama kelas, nomor absen juga. Kalau sudah, diklik save. Kalau sudah di save, di close. Sampai jumpa lagi minggu depan.